Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang paling penting dan yang sangat-sangat menakjubkan dalam kajian embriologi, yaitu organogenesis sistem pencernaan. Organogenesis sistem pencernaan. Bagaimanakah definisinya? Organogenesis sistem pencernaan adalah suatu proses pembentukan organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan. Dalam video kali ini kita akan lihat bagaimana organ-organ saluran cerna mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus atau juga disebut dengan intestinum tenue dan usus besar intestinum crassum sampai pembentukan hati dan pankreas. Mulai dari perkembangan dari struktur dasar pada masa embrio hingga menjadi sistem yang sangat kompleks, yang mananya nantinya sistem kompleks ini akan berfungsi dalam tubuh kita sebagai fisiologis. Di sini kita akan membahas 10 poin penting yang akan saya sampaikan secara sistematis agar mudah kita memahaminya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Baik, yang pertama yaitu pola usus atau gut patterning. Pertama-tama, mari kita pahami dahulu pola umum dari sistem pencernaan. Di awal perkembangan embrio, tepatnya setelah pasca proses gastrulasi, maka lapisan endoderm mulai membentuk suatu struktur yang panjang, yang mana struktur tersebut disebut dengan gut tub atau tabung usus. Di sini kita tidak bisa semestinya langsung memahami bahwasannya terbentuk itu adalah usus. Tidak, gut tub atau tabung usus ini merupakan struktur panjang yang terbentuk tadi setelah proses gastrulasi atau terbentuk dari endoderm, yang merupakan struktur yang nantinya akan membentuk bagian-bagian sistem pencernaan, yang mana gut tub ini nantinya akan diklasifikasi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama disebut dengan foregut atau bagian depan atau usus depan, yang kedua midgut atau bagian tengah atau usus tengah, dan yang terakhir ada hindgut yang mana merupakan bagian belakang atau usus belakang. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian tersebut. Foregut. Foregut akan membentuk organ-organ seperti esofagus, lambung, hati, pankreas, dan bagian atas pada duodenum. Sedangkan midgut akan membentuk sebagian besar dari usus halus dan sebagian besar usus besar bagian bawah. Sedangkan hindgut akan membentuk bagian akhir dari saluran cerna seperti kolon, descendens, rektum, dan juga kloaka. Nah, pada bagian yang menariknya adalah bagaimana sih tubuh kita tahu bagian ini akan menjadi bagian tertentu, seperti kok bisa ya bagian ini akan menjadi lambung, kok bisa ya bagian itu akan menjadi rektum. Disinilah adanya peran sinyal molekuler dan ekspresi gen-gen pengatur tertentu. Salah satunya adalah seperti asam retinoid atau retinoid acid RA, yang mana asam ini akan membentuk gradien dari anterior ke posterior. Kemudian ekspresi gen seperti SOX2, PDX1, dan CDX2, yang mana juga nantinya membentuk identitas masing-masing dari segmen-segmen usus. Contohnya seperti SOX2, yang mana lebih tinggi terdapat pada foregut, sedangkan PDX1 terdapat pada duodenum, dan CDX2 dominan paling banyak terdapat pada midgut dan juga hindgut. Maka jadinya seperti pada peta molekuler di samping, tubuh akan memberitahu di masing-masing tempat tersebut, memberitahu sel-sel endoderm tersebut, kamu jadi lambung ya, kamu jadi kolon ya. Seperti itulah fungsi utama dari ekspresi gen-gen tersebut. Ekspresi gen itu sangat-sangat penting, karena kalau ada kesalahan dalam ekspresi gen atau sinyal tersebut, maka bisa terjadi kelainan-kelainan seperti artesia usus, malrotasi, atau bahkan kehilangan segmen-segmen usus. Pola usus adalah kita simpulkan pola usus adalah fondasi awal bagi seluruh proses organogenesis sistem pencernaan, sehingga nantinya akan terbentuk organ-organ yang sempurna dan dapat beraktivitas menjalankan fungsinya secara fisiologis tertentu. Kita akan membahas pada bagian poin yang kedua, yaitu pembentukan esofagus.
formation of the esophagus. Selanjutnya, kita masuk ke pembentukan esophagus ini. Pada minggu keempat, kehamilan pada bagian awal dari foregut akan mulai dibagi menjadi dua struktur utama yang disebut dengan tracheoesophagal. Lihat pada gambar, tracheoesophagal merupakan dua saluran utama, yang mana pemilahan ini atau pemisahan ini akan terjadi untuk memisahkan dua saluran, yaitu pertama saluran napas pada bagian depan yang menghubungkan antara hidung ke paru-paru, dan saluran makan yang pada bagian belakangnya yaitu esophagus yang menghubungkan dari mulut ke lambung. Jalur ini awalnya esophagus itu bentuknya pendek, tetapi karena ukuran embrio masih kecil. Tetapi setelah pertumbuhan embrio membesar ke arah kaudal, esophagus juga akan ikut memanjang searah embrio tersebut terbentuk. Kita akan melihat bagaimana struktur awal dari esophagus. Esophagus ini awalnya adalah epitel berbentuk silindris, tetapi dengan berjalannya waktu, epitel ini akan berubah menjadi epitel squamosa berlapis non-keratin atau squamosa tanpa adanya keratin. Yang mana hal ini sesuai dengan fungsinya yang tahan atas gesekan makanan. Kita tahu bahwasan esophagus memiliki fungsi fisiologis untuk menghantarkan makanan yang setelah diproses secara mekanik oleh mulut ke dalam lambung melalui gerakan-gerakan peristaltik. Gerakan-gerakan peristaltik ini akan mendorong makanan dengan cara menekan-nekan makanan dari ujung pangkal esophagus hingga masuk ke dalam lambung. Menekan-nekan makanan tersebut, adanya gesekan antara makanan dengan dinding lambung tidak akan menjadikan dinding lambung mengalami kerusakan, karena tadi dinding lambung didominasi oleh epitel squamosa yang tidak memiliki lapisan keratin. Poin ketiga yaitu pembentukan lambung. Pada bagian kaudal dari foregut mengalami pelebaran bentuk pusiform, yaitu inilah nantinya akan menjadi cikal bakal dari lambung. Tetapi lambung tidak begitu saja terbentuk langsung sempurna ya. Lambung akan mengalami banyak proses, terutama proses rotasi yang sangat kompleks. Yang pertama, kita akan bahas lambung akan berputar sebesar 90 derajat ke arah longitudinal, sehingga yang mana tadinya sisi kiri akan mengarah ke depan akan menjadi arah depan, sedangkan juga sisi kanan akan mengarah ke belakang. Akibatnya, nervus vagus yang awalnya kiri, nervus vagus kiri, akan menjadi nervus vagus kanan atau nervus vagus anterior. Dan juga begitu juga, nervus vagus kanan akan menjadi nervus vagus posterior. Yang kedua, lambung juga akan mengalami rotasi anteposterior yang mana akan menyebabkan ujung bawahnya lambung atau disebut pilorus bergerak ke atas dan ke arah kanan, dan juga bagian atas akan mengarah ke bawah. Inilah nanti lambung akan membentuk sempurna sesuai fungsi fisiologisnya. Lambung lambung tidak berbentuk oval secara keseluruhan dan juga akan memanjang sedikit, sehingga nantinya peran secara fisiologis lambung memiliki fungsi untuk mencerna secara mekanik, yaitu dengan penekanan makanan oleh otot-otot lambung dan pencernaan kimiawi melalui enzim-enzim dan HCl pada lambung. Poin keempat yaitu pembentukan usus. Nah, sekarang kita lanjut ke pembentukan usus. Pembentukan usus ini berawal dari bagian usus tengah atau midgut, yang mana prosesnya memiliki proses yang sangat unik juga. Midgut tumbuh sangat cepat. Gitulah kita tahu bahwasannya usus itu sangat panjang, karena midgut akan sel-selnya akan terus membelah dengan cepat sehingga menghasilkan struktur yang panjang. Terlalu panjangnya ini nanti usus muda akan masuk ke arah rongga perut janin yang masih kecil. Akibatnya, usus harus menonjol keluar ke arah tali pusat terlebih dahulu, sebelumnya nantinya akan masuk kembali. Proses ini dinamakan dengan herniasi fisiologis. Hal ini merupakan proses yang sangat wajar dan terjadi sekitar pada minggu ke-6
fase kehamilan. Selanjutnya, di luar rongga perut, usus melakukan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian, pada saat rongga perut cukup luas, sekitar pada minggu ke-10, usus kembali masuk dan melakukan rotasi sekali lagi tambahan 180 derajat. Maka, total keseluruhannya adalah 270 rotasi yang berawalan arah jarum jam. Pada rotasi inilah kita mengetahui bahwasannya usus memiliki susunan-susunan tertentu di dalam tubuh manusia, yang mana apabila kita jejerkan atau kita panjangkan, usus sangat panjang. Tetapi pada saat adanya rotasi ini, usus dapat berfungsi secara baik dan terdapat pada dalam rongga perut. Maka rotasi ini juga sangat penting. Tanpa adanya rotasi, posisi usus bisa salah atau malah terpeluntir atau terikat, yang mana kondisi ini juga disebut dengan malrotasi atau kesalahan-kesalahan rotasi, yang mana bisa mengganggu nantinya aliran pencernaan dan juga aliran darah pada saat penyerapan seri-seri makanan. Selanjutnya kita akan membahas pada poin kelima, yaitu pemisahan kloaka. Pemisahan kloaka ini terjadi pada bagian kaudal dari gut tub, yang mana di bagian kaudal ini ada kloaka, yaitu suatu ruang gabungan yang mana tempat keluarnya saluran pencernaan dan saluran kemih serta juga saluran reproduksi. Jadi pada dasarnya ketiga saluran ini pada awalnya menyatu, tetapi nantinya setelah kesempurnaan organogenesis dia akan terpisah karena masing-masing saluran tersebut merupakan sistem-sistem yang berbeda. Seperti pada kloaka merupakan pada kloaka anus itu merupakan sistem pengeluaran pada sistem pencernaan, sedangkan saluran kemih merupakan sistem urinaria dan saluran reproduksi pengeluaran dari saluran reproduksi. Tapi tentu ketiga sistem ini nggak boleh bercampur selamanya. Kenapa? Karena kalau selamanya ketiga ini akan menyatu, maka tidak terjadinya kesempurnaan pada organogenesis. Maka nanti bayi yang akan lahir akan terlihat cacat. Hal ini terjadi sekitar pada minggu keempat sampai juga pada minggu ketujuh. Maka pada rentang waktu tersebut terbentuklah yang namanya septum urorektal, yang mana septum tersebut akan tumbuh ke bawah dan memisahkan kloaka menjadi dua bagian. Yang pertama anterior, yang mana bagian anterior ini nantinya akan menjadi sinus urogenital yang akan berkembang menjadi kandung kemih dan uretra. Sedangkan pada bagian posterior, bagian ini akan menjadi rektum dan bagian awal dari kanal anus. Selanjutnya, di bagian paling bawah kloaka ada juga membran yang disebut dengan membran kloaka, yang mana nantinya membran ini akan mengalami perforasi dan membentuk menjadi lubang anus. Bisa lihat pada gambar di samping, bagian ini nantinya akan membentuk lubang anus atau penutup pemisahan antara saluran reproduksi dengan jalan keluarnya. Adapun jika terjadinya kegagalan dalam pembentukan ini, maka saluran keluar tidak akan ada dan sistem pencernaan sulit untuk mengeluarkan sisa-sisa dari pencernaan. Maka apabila bayi yang mengalami hal demikian, maka harus dilakukan operasi untuk membuka jalan saluran tersebut. Selanjutnya poin ke-6, kita akan membahas tentang histogenesis tractus intestinalis, yaitu histogenesis, pembentukan jaringan tertentu pada sistem pencernaan. Setelah terbentuknya dasar-dasar dari usus, tubuh mulai menyusun lapisan-lapisan histologis dari saluran pencernaan. Lapisan paling dalam yaitu seperti sel epitel mukosa yang berasal dari endoderm. Sedangkan lapisan lain seperti otot polos, jaringan ikat, pembuluh darah yang mana mereka berasal dari mesoderm sphincter. Yang mana di dinding usus nantinya akan terbentuk pili-pili usus. Yang mana pili-pili ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dengan sifatnya, pili-pili usus ini nanti akan membentuk tonjolan-tonjolan kecil yang akan memperluas permukaan penyerapan pada usus. Dan juga lainnya akan terbentuk
terbentuk seperti Cryptus libercum, yang mana ini berfungsi untuk sebagai tempat-tempat sel-sel baru dibuat, yang mana kita bisa lihat di dasar kripta ini nanti terdapat sel punca epitel yang berfungsi untuk selalu regenerasi sel. Maka oleh sebab itu epitel usus merupakan salah satu dari jaringan yang apabila selnya rusak akan kembali lagi membentuk sel yang baru atau disebut juga dengan regenerasi sel. Hanya pilih usus saja yang kita bahas. Selain itu kita juga akan membahas lapisan otot, yang mana lapisan otot pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu longitudinal di bagian luarnya dan sirkular pada bagian dalamnya. Serta juga terdapat juga lapisan atau sistem saraf yang juga disebut dengan sistem saraf enterik, yang mana sistem saraf ini berfungsi untuk mengatur pergerakan peristaltik, yaitu pergerakan makanan yang berjalan melalui ruang-ruang sistem pencernaan. Baik, kita akan membahas lanjutan dari histogenesis tractus intestinalis, yaitu suatu pembentukan struktur mikroskopis pada dinding-dinding usus. Coba kita bayangkan sesaat bagaimana usus yang telah terbentuk, yang mana dindingnya masih sederhana atau masih polos, yang terdiri hanya dari satu lapis sel kolumnar dari endodrem, yang mana diselimuti oleh mesodrem spanlik. Selanjutnya, seiring perjalanan waktu terjadinya suatu proses histogenesis, yang mana histogenesis ini terdiri dari 3 fase utama, yaitu yang pertama fase pertama atau juga disebut dengan proliferasi dan morfogenesis. Bisa kita lihat pada gambar di samping bagaimana terjadinya proliferasi dan morfogenesis. Awal bulan kedua kehamilan, epitel usus mulai mengalami proliferasi cepat. Saking cepatnya proliferasi ini terjadi, pertumbuhan sel-sel ini sampai menyebabkan lumen usus tertutup sementara, yaitu sekitar pada minggu ke-6 hingga 7 minggu. Tetapi jangan khawatir, hal ini umum terjadi, yang mana lumen ini nantinya akan juga terbuka kembali lewat proses yang disebut dengan rekanalisasi, yaitu pembukaan lumen yang tertutup sebelumnya, yang mana ini terjadi pada waktu 1 sampai 2 minggu nantinya. Setelah itu akan terbentuknya lumen sekunder yang berupa celah-celah kecil dan mesenkim pada saat itu mulai menonjol ke dalam epitel, dan mengkombinasi kedua proses ini akan membentuk struktur jari yang disebut pili usus. Tadi pada bagian atas telah kita sebutkan bagaimana pili usus terbentuk. Bagian ini kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana pili usus tadi terbentuk. Pili inilah nantinya akan memperluas permukaan penyerapan makanan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Fase kedua yaitu diferensiasi seluler, yang mana setelah terbentuknya pili dengan jelas, sel-sel epitel mulai mengalami diferensiasi awal, yaitu jelas sel-sel epitel mulai mengalami diferensiasi awal, yang mana awalnya berbentuk epitel selapis, tapi seiring terbentuknya pili dan lumen, epitel berubah menjadi epitel kolumnar sederhana yang menjadi ciri khas dari bagian organ usus. Di dasar pili akan terbentuk cryptus usus, yang mana cryptus usus yang kita jelaskan tadi sebagai tempat sel-sel punca untuk regenerasi sel selanjutnya, yang mana cryptus ini berupa lubang-lubang kecil di antara pili-pili dan tempat di mana sel punca epitel berada. Menariknya, setiap cryptus hanya berasal dari satu sel awal, yang mana satu sel cryptus ini disebut atau dikenal dengan monokional, yang mana sel-sel punca ini akan aktif membelah karena
dirangsang oleh sinyal WNT, sehingga apabila usus mengalami kerusakan, selama sel tersebut masih ada, maka sel akan terus membelah, berdiferensiasi, memperbaiki jaringan permukaan di sekitarnya. Dan hasil pembelahannya nanti akan naik ke permukaan sebagai bentuk untuk meregenerasi atau memperbaiki jaringan yang rusak, sebagai sel transit atau sel pengganti transit dari aplikasi. Maka sel-sel ini kemudian nantinya akan terdorong naik oleh tekanan pembelahan, sehingga meregenerasi sel yang rusak menjadi sel yang baru dan menggantikan sel yang lama. Maka hal tersebut itu juga dikatakan sebagai eskalator biologis, yang mana pergantian sel yang baru akan naik dan yang lama akan turun ke bawah. Ada fase ketiga yang disebut dengan maturasi biokimia dan fungsional. Nah, begitu mencapai atas, sel-sel ini akan mulai berdiferensiasi menjadi 4 jenis utama, seperti enterosit untuk berfungsi penyerapan, sel Goblet untuk penghasil mukus, enterendokrin untuk hormon, untuk sekresi hormon, dan sel Paneth yang berfungsi untuk menjaga imun usus. Proses diferensiasi ini nanti dipengaruhi oleh delta notch signaling, yang mana seperti pengantar atau pengatur peran. Kamu jadi enterosit ya, kamu jadi sel Goblet ya. Bisa kita lihat pada gambar di samping bagaimana sel ini memerintahkan sel tadi untuk berdiferensiasi menjadi 4 sel yang saya sebutkan tadi. Lalu seterusnya ada juga yang namanya sonic hedgehog atau juga disebut dengan Indian hedgehog, yang mana ini juga memicu untuk menghentikan pembelahan di atas dan memicu diferensiasi. Setelah 4 hari proses pembentukan tadi, sel-sel akan mencapai ujung pili, lalu akan mati dan lepas ke lumen usus. Dan juga akan langsung digantikan oleh sel-sel baru yang berasal dari bawah. Yang kita jelaskan tadi, sel baru akan naik, sel lama akan turun ke bawah. Jadi, setiap 4 hari sekali, lapisan di dalam usus kita diperbaharui secara total. Ini merupakan diferensiasi atau perkembangan dari lapisan atau jaringan usus. Keren banget kan? Sistem yang terus-menerus diganti, diperbaharui, seperti kita memperbaharui diri kita sendiri menjadi lebih baik agar fisiologis berjalan dengan lancar. Tetapi hal ini yang berbasis molekuler, bahkan sejak umur kehamilan 18 hingga 20 minggu, epitel usus kita juga sudah punya kemampuan alami untuk menjalani apoptosis atau kematian sel. Kematian alias apoptosis ini merupakan kematian terprogram dari sel, yang mana berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya overgrowth, yaitu apabila sel rusak akan diganti sel baru. Apabila sel terindikasi mengalami pembelahan yang tidak teratur, maka akan diperintahkan untuk apoptosis atau kematian sel terprogram untuk tidak terbentuknya suatu jaringan-jaringan yang merusak atau juga disebut dengan kanker. Adapun kesimpulan singkat pada bagian histogenesis tadi adalah dari dinding otot polos akan menjadi suatu kompleks dengan pili serta adanya kriptus dan bagian berbagai jenis sel, yang mana semuanya ini terbentuk lewat 3 fase histogenesis usus. Yang pertama, proliferasi dan morfogenesis. Yang kedua, diferensiasi seluler. Dan yang ketiga, maturasi fungsional. Yang mana bagian ini akan mengatur semua ini, yaitu oleh sinyal-sinyal seperti WNT, BMP, delta notch, dan hedgehog.
Selanjutnya kita akan membahas poin ketujuh, yaitu pembentukan kelenjar sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu merupakan sistem yang kompleks, yaitu untuk mencerna tidak hanya organ saja yang terbentuk, melainkan ada juga terbentuk kelenjar-kelenjar. Seperti kita akan membahas satu persatu, seperti kelenjar ludah, kelenjar pada lambung, dan lain-lain. Maka kita akan membahas selain saluran utama tadi, saluran utama sistem pencernaan, ada juga kelenjar-kelenjar yang terbentuk. Kita susun satu persatu. Lihat pada gambar di samping. Satu, ada kelenjar ludah, yang mana kelenjar ludah ini terdapat pada bagian mulut. Perlu kita ketahui secara fisiologis, ludah ini berfungsi untuk mencerna secara kimiawi makanan yang dikunyah secara mekanik lalu dilumuri oleh saliva atau kelenjar ludah. Maka kelenjar ludah ini kelenjar ludah ini terbentuk untuk mensekresikan yang namanya saliva. Selanjutnya ada kelenjar pada lambung, seperti untuk menghasilkan HCl dan enzim-enzim tertentu pada lambung, dan juga pada hati. Serta pankreas juga mereka mengekspresikan cairan seperti empedu dan juga enzim pencernaan, yang mana nanti enzim-enzimnya akan diteruskan ke dalam lambung untuk dilakukan pencernaan secara kimiawi. Adapun semua kelenjar ini yang terbentuk nantinya terbentuk berasal dari terjadinya invaginasi sel-sel dari epitel endodrom ke jaringan mesenkim. Selanjutnya mereka lalu membentuk suatu duktus atau tempat. Duktus menjadi tempat jaringan untuk melakukan sekresi. Selanjutnya, proses ini juga dikendalikan oleh sinyal molekuler seperti FGF, BMP, dan interaksi antara epitel dengan mesenkim. Sehingga terbentuklah duktus-duktus, yang mananya nantinya duktus ini akan mengsekresikan enzim-enzim dan cairan tertentu, yang mana hal ini akan menunjang fisiologis dari sistem pencernaan untuk berjalan dengan baik. Beberapa kelenjar seperti pankreas bersifat ampifungsi, yang mana memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti menghasilkan enzim, yaitu juga disebut dengan fungsi eksokrin, dan juga memiliki fungsi hormon seperti insulin yang berfungsi untuk menstabilkan gula darah, dan glukagon yang fungsi disebut dengan fungsi endokrin. Kita akan membahas poin ke-8, yaitu pembentukan hati, formation of the liver. Hati terbentuk dari hepatic diverticulum, yaitu suatu tonjolan-tonjolan dari lapisan endodrom foregut yang tumbuh ke area dalam subtum transversum. Maka hal tersebut nantinya akan jaringan tersebut akan menghasilkan suatu organ yang dinamakan hati. Septum transversum merupakan sejenis mesodrom pada bagian atas rongga perut, yang mana tonjolan ini nantinya akan terus bercabang dan bagian kranialnya akan menjadi parenkim hati, sedangkan bagian kaudalnya akan membentuk saluran empedu dan kantung empedu, yang mana kantung empedu ini untuk menyimpan yang namanya hasil dari sekresi hati tersebut. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga bahwasannya mesenkim di sekitaran hati akan memicu endodrom untuk berdiferensiasi menjadi hepatosit dan memulai menghasilkan protein seperti albumin, fibrinogen, faktor pembekuan darah sejak fase janin. Kita mengulang kembali tentang organogenesis sistem kardiovaskuler, tepatnya kita membahas pembentukan darah. Kita ketahui selama manusia dewasa, darah itu terbentuk melalui sumsum tulang. Di sana adanya sel punca darah yang terus-menerus membelah dan membentuk sel darah merah dan sel darah putih. Tetapi pada janin atau pada perkembangan embrional, kita tahu bahwasannya terbentuknya hati. Pada saat hati terbentuk, di sana juga ada riwayat pembentukan sel darah merah, yang mana dia dipicu oleh pembentukan atas diferensiasi dari jaringan mesenkim tadi, sehingga darah terbentuk pada awalnya pada jaringan hati. Selanjutnya setelah
bayi atau fetus dilahirkan menjadi bayi dan dewasa, maka pembentukan darah itu akan berlangsungnya nantinya pada sumsum tulang dengan sepenuhnya. Pada trimester kedua, hati menjadi organ hematopoietik utama. Jadi pada trimester kedua dia menjadi organ pembentukan darah utama, yang mana pembentukan sel darah merah, terutama sel darah merah, yang mana selanjutnya nanti akan dialihkan menjadi sumsum tulang, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan fungsi hepatik, yaitu perkembangan dari fungsi hati. Yang mana fungsi hati tidak hanya sebagai struktural, tapi juga memiliki fungsional yang sangat utama. Seperti pada usia janin, hati sudah mulai berfungsi seperti pembentukan sel darah merah, menghasilkan protein plasma, menyimpan glikogen, dan juga mulai aktivitas detoksifikasi ringan, dan juga fungsi detoksifikasi juga nantinya akan aktif sepenuhnya setelah lahir, yaitu berfungsi untuk menetralisir racun. Jadi, meski terlihat kecil, pada awal hati ini terlihat mungil atau kecil, tetapi hati juga sudah bekerja dengan penuh. Bahkan juga setelah lahir bayi, hati sangat memiliki fungsi yang utama. Hal ini juga membuktikan bahwa betapa vitalnya organ hati ini dari awal kehidupan. Kaitan dengan sistem pencernaan, hati memiliki peran untuk memproduksi yang namanya cairan empedu, yang mana cairan empedu ini nantinya akan digunakan pada sistem pencernaan untuk mencerna lemak. Maka fungsi hati tidak hanya pada pembentukan darah dan yang lainnya, juga pada sistem pencernaan sangat penting untuk mencerna lemak pada saat fisiologis sistem pencernaan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan pankreas, yaitu formation of the pancreas. Pankreas berkembang dari dua tunas dorsal dan ventral, yang mana tunas ini berasal dari endoderm foregut, yang sedangkan tunas ventral awalnya terlihat kecil, tetapi nantinya akan berputar ke belakang dan menggabung dengan tunas dorsal. Kita bisa lihat pada gambar di samping bagaimana terbentuknya pankreas yang awalnya hanya tunas-tunas, cabang-cabang tunas, sehingga membentukkan pankreas seutuhnya. Maka tunas-tunas tersebut setelahnya akan menyatu, yang keduanya akan membentuk pankreas yang lengkap, yang mana terdiri dari kepala pankreas yang berasal dari tunas ventral, sedangkan badan dan ekor terbentuk dari turunan dorsalnya. Pankreas juga mengembangkan dua komponen, yang mana yang pertama akan membentuk acinar cells atau juga disebut dengan sel alsinar, yang mana nantinya sel ini akan menghasilkan suatu enzim seperti amilase, lipase, tripsin, yang mana enzim-enzim tersebut sangat dibutuhkan, sangat berfungsi pada sistem pencernaan. Dan yang kedua, komponen tersebut pada pankreas itu akan menghasilkan yang namanya pulau Langerhans, yang mana pulau Langerhans ini akan menghasilkan yang namanya insulin, yaitu oleh spesifikasinya oleh sel beta. Sel beta pada Langerhans ini akan menghasilkan insulin, dan glukagon, yaitu khususnya pada sel alfa, akan memproduksi glukagon dan juga stomastin oleh sel delta. Bisa kita lihat pada gambar di samping bagaimana sel-sel ini terbentuk pada saat terbentuknya pankreas, sehingga pankreas terbentuk seutuhnya dan nantinya akan berfungsi secara fisiologis pada pada sistem pencernaan. Nah, itulah 10 proses penting dalam organogenesis sistem pencernaan, mulai dari pola usus, pembentukan organ-organ utama, hingga pembentukan jaringan khusus, serta kelenjar-kelenjar yang berfungsi pada sistem pencernaan. Yang mana fungsi-fungsi vital seperti metabolisme hati dan juga pankreas yang telah kita bahas. Adapun semua hal tersebut terbentuk secara berurutan, terprogram, dan terkoordinasi sejak awal masa perkembangan embrio. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Semoga penjelasan ini sangat membantu teman-teman semua.
dalam memahami topik organogenesis sistem pencernaan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.